Dari 32 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert, 6 pemain lainnya terpaksa tidak bisa bergabung bersama timnas Garuda dalam lanjutan fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga zona Asia. Skuad Garuda diketahui akan menjamu Tiongkok di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni mendatang. Setelah itu, timnas akan melakoni laga tanda melawan Jepang di Suita Football City Stadium pada tanggal 10 Juni tahun 2025. Dari dua agenda yang telah terjadwal tersebut, Eliano Reijendas dipastikan tidak bisa memperkuat timnas Indonesia. Pemain asal klub PEC Zwolle tersebut akan tetap berada di sisi keluarga menjelang kelahiran anaknya, yang diperkirakan berlangsung selama pertandingan melawan Cina dan Jepang. Pelatih kepala timnas Indonesia sendiri mendukung penuh atas keputusan adik Tijani Reijendas tersebut. Legenda Barcelona itu memaklumi alasan Eliano tersebut. Menurutnya, keluarga adalah hal penting yang harus diprioritaskan. Kami sepenuhnya mendukung Eliano untuk mendampingi keluarganya dalam momen penting dan penuh kebahagiaan ini. Keluarga adalah prioritas utama. Tim pelatih melakukan penyesuaian skuad, dan kami tetap optimis dengan kekuatan tim yang akan mewakili Indonesia dalam pertandingan mendatang, kata Patrick Kluivert dikutip dari laman federasi pada hari Kamis kemarin. Sementara itu, Eliano Reijendas berterima kasih atas pengertian yang telah diberikan kepadanya. Pemain berusia 24 tahun itu tetap memberi dukungan dan doa untuk perjuangan timnas Indonesia agar dapat meraih hasil maksimal dalam dua laga tersebut. Terima kasih atas pengertian dan dukungan dari seluruh pendukung sepak bola tanah air. Saya juga berharap timnas Garuda dapat memberikan hasil terbaik di pertandingan Juni mendatang, ucap Eliano Reijendas. Eliano Reijendas sendiri debut bersama timnas Indonesia saat melawan timnas Bahrain bulan 10 tahun kemarin. Dirinya masuk ke lapangan pada menit ke-46 dengan menggantikan bek kanan lainnya, yaitu Sandy Walsh. Tak hanya itu, dalam dua laga terakhir timnas Indonesia, Eliano mencatatkan menit bermain, yakni pada saat melawan Australia dan Bahrain di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Eliano Reijendas sendiri diketahui memiliki kelebihan yang bisa bermain di berbagai posisi. Dirinya telah bermain di posisi lain seperti gelandang serang, sayap kanan, sayap kiri, gelandang tengah, bek kanan, penyerang tengah, bek kiri, dan gelandang bertahan. Dalam posisi gelandang serang, ia telah bermain dalam 42 pertandingan dengan catatan 1 gol dan 5 assist. Dalam posisi sayap kanan, ia telah bermain dalam 30 pertandingan dengan catatan 1 gol dan 2 assist. Sementara dalam posisi sayap kiri, ia telah bermain dalam 24 pertandingan dengan catatan 3 gol dan 1 assist. Eliano Reijendas telah melakukan 11 tembakan dalam 21 pertandingan sejauh ini di musim 2024-2025 di Liga Eredivisie. Dari total 11 tembakan, 5 tembakan mengarah ke sasaran dan 6 tembakan lainnya meleset dari sasaran. Ini berarti akurasi tendangan Eliano Reijendas adalah 45,45%. Eliano Reijendas belum memberikan assist gol sama sekali selama musim Eredivisie musim ini. Eliano Reijendas telah menerima 1 kartu kuning dan 0 kartu merah dalam 21 pertandingan sejauh ini di musim 2024-2025 di Liga Eredivisie. Dari statistik tadi, Eliano Reijendas telah mencatatkan 21 pertandingan musim ini di Eredivisie, bertanding dengan total sebanyak 1.198 menit bermain. Eliano Reijendas mendapat rata-rata 0 assist untuk setiap 90 menit dia berada di lapangan. Eliano Reijendas mencetak gol dengan total 1 gol sejauh musim liga ini, yang menempatkannya di 13 in the PEC Zwolle atau daftar pencetak gol terbanyak skuad. Menurut dari data statistik tersebut, Eliano Reijendas berkesempatan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Meskipun di era Sintayong dirinya kesulitan mendapatkan menit bermain, semoga saja Eliano setelah ini mendapatkan performa terbaiknya bersama timnas Indonesia. Selain Eliano Reijendas, pemain lainnya yang absen saat melawan timnas Cina dan Jepang adalah Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun dipastikan absen saat melawan Cina dan Jepang. Pemain andalan timnas Indonesia di lini depan ini mengalami sakit setelah dikonfirmasi oleh pihak timnas Indonesia. Ragnar pun kini masih fokus untuk pemulihan sehingga dirinya tidak akan mengikuti tes timnas Indonesia di Bali. Belum diketahui sakit apa yang dialami Ragnar Oratmangun, tetapi diketahui bahwa Ragnar kabarnya terkena virus. Selain Ragnar, kemudian ada kiper andalan timnas Garuda yaitu Marten Pas. Timnas Indonesia juga dipastikan kehilangan sosok kiper andalan FC Dallas ini saat menjamu timnas Cina nanti. Absennya Marten Pas diketahui karena dirinya terkena akumulasi kartu kuning. Hal ini membuat Emil Audero berkesempatan untuk mengisi kekosongan di bawah mister gawang timnas Indonesia yang sebelumnya diisi oleh Marten Pas. Jika Emil Audero benar diyakini akan gantikan Marten Pas untuk menjaga gawang timnas Indonesia, hal ini akan menjadi momen debutnya, karena selama 2 pertandingan melawan Australia dan Bahrain kemarin, Marten Pas masih sangat diandalkan untuk menjaga gawang timnas Indonesia. Sama halnya dengan Marten Pas, wonderkids timnas Indonesia yaitu Marcelino Ferdinand juga dipastikan absen saat melawan Cina akibat akumulasi kartu kuning.
Absennya Marcelino tentu disayangkan, sebab gelandang serang Oxford United ini selalu jadi pemain andalan di lini depan timnas Indonesia, baik era kepelatihan Sintayong dan Patrick Kluivert saat ini. Selanjutnya ada Septian Bagaskara. Striker Dewa United ini sebelumnya masuk daftar pemain yang dipanggil untuk membela timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang. Tetapi, Septian Bagaskara harus absen karena mengalami cedera. Patrick Kluivert pun segera memanggil pemain lain untuk gantikan Bagas di sektor lini depan. Alhasil, legenda Barcelona itu memanggil nama dari tim juara Liga Indonesia Persib Bandung. Beckham Putra dipilih Patrick Kluivert untuk mengisi kuota pemain depan yang ditinggalkan Septian Bagaskara. Pemain muda Persib itu memang musim ini bersama Persib tampil moncer dan berhasil membawa tim kelahirannya meraih back-to-back juara Liga Indonesia. Yang terbaru ada Sandy Walsh yang dipastikan absen membela timnas Indonesia. PSSI telah mengumumkan secara resmi Sandy Walsh akan absen untuk membela timnas Indonesia saat melawan Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Penyebab Sandy Walsh absen di laga tersebut adalah dirinya diketahui mengalami cedera pada saat membela Yokohama Marinos. Dengan absennya Sandy Walsh, perlu diketahui bahwa pemain di posisi bek kanan masih memiliki banyak opsi, mulai dari Kevin Dix yang saat ini menjadi pilihan utama namun masih ada nama lain seperti Asnawi Mangkualam dan Yakob Sayuri.